warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Wiwin Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA dengan NIM 22001 039 2309747. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Cibarusah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi bioteknologi dengan menerapkan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Semangat! Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materinya adalah bioteknologi. Sebelum itu, mari kita awali dengan yang baik. Silahkan pimpin doa. KM-nya? Siap, doa dimulai. Sudah selesai. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Amanda Ratna Putri, Nabila Kusnia, Satria Fernando. Ibu mau mereview materi yang sebelumnya ya. Masih ingat dengan materi kelas 7 yang materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia? Acungkan tangan. Nah, coba sebutkan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke, berarti kalau fisika tidak ya, tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia adalah yang menghasilkan zat baru. Nah, sekarang siapa yang berani menyebutkan contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia itu? Silakan Bagas. Perubahan fisika air mendidih, Terus, es meleleh, kalau perubahan kimia? besi berkarat dan fermentasi. Oke, besi berkarat dan fermentasi. Anak-anak, kalian pernah lihat produk-produk ini? Tidak, Bu. Oh, kalau kalian sebutkan ini gambar apa nak? Ini? Ini? Kecap. Ini? Yogurt. Semua produk ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalian tahu nggak ini dibuatnya dengan cara apa? Enggak. Oh, ini dengan cara fermentasi. Apa itu fermentasi? Nah, kita akan menjelaskannya di pertemuan ini, dan ini adalah dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bioteknologi konvensional. Kalian menjelaskan ciri-ciri bioteknologi konvensional, lalu menganalisis produk bioteknologi konvensional itu apa, lalu menganalisis mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioteknologi konvensional. Yang keempat adalah membuat rancangan proyek dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional. Jadi kalian nanti akan membuat rancangan proyek hari ini. Nah, hari ini kalian akan melakukan tujuan ini yang akan dicapai ya. Kalian harus menjelaskan ciri-ciri produk, mikroorganisme, dan merancang suatu proyek. Proyek ini kalian akan lakukannya di rumah. Nah, jadi penilaian yang akan Ibu nilai terhadap kalian itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada juga penilaian keterampilan. Sikap pada saat kapan? Pada saat kalian melakukan pembelajaran. Lalu pada pengetahuan pada saat Ibu adakan pretest dan post-test. Lalu keterampilan saat apa? Saat kalian merancang proyek, saat kalian melakukan percobaannya, dan saat kalian presentasi proyek produk yang akan kalian buat nanti di rumah. Paham sampai sini? Oke, sekarang kalian lihat kemampuan awal kalian. Silahkan keluarkan HP-nya.
Gitu. Semua nak? Nah, sekarang simpan lagi HP-nya. Sudah semua disimpan? Sudah. Sekarang kita masuk kegiatan inti kita. Ibu punya suatu artikel permasalahan. Coba kalian lihat ya. Nah, terlihat? Coba kalian baca. Nah, kalian suka tempe? Nah, harganya murah, tapi nilai gizinya tinggi. Ya, tempe ini terbuat dari apa? Kacang kedelai. Ternyata harga kedelai semakin hari semakin mahal. Video tentang berita dari Warta Siang tentang dampak kenaikan harga kedelai. Kita cek ya. Pemirsa, dampak kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tidak hanya berpengaruh bagi para pengrajin tempe. Di Bekasi, Jawa Barat, di Bekasi ya daerah kita. Sebagian lagi bahkan mulai dengan harga. Sejumlah pedagang tahu tempe di pasar dan mengelaborasi mulai menaikkan harga dan memperkecil ukuran pasar kenaikan harga kedelai. Bahan baku tempe itu benar-benar terus mengalami kenaikan sejak beberapa bulan terakhir. Naiknya harga tempe di pasaran membuat sebagian pembeli maupun lantaran ukurannya diperkecil. Beberapa dari pedagang mengaku terpaksa mengurangi ukuran akibat banyaknya harga kedelai sebagai bahan dasar sambal tempe. Harga tempe yang sebelumnya dijual Rp4.000, kini naik menjadi Rp5.000 per potong. Kenaikan ini dipicu akibat kenaikan harga kedelai yang saat ini tembus Rp13.200 per kilogramnya. Kita dan video yang sudah Ibu tampilkan, apa pertanyaan yang muncul dalam benak kalian? Ada yang berani mengungkapkan? Acungkan tangan. Bagaimana cara pedagang menyiasati harga kedelai mahal? Oh, bagaimana cara pedagang menyiasati harga kedelai yang mahal? Nah, siapa lagi? Yang kedua, siapa yang berani lagi yang kedua? Saya Bu, Oke, Naila apa? mengapa harga kedelai mahal? Oke, apa? Mengapa mahal? Yang ketiga, siapa lagi yang berani mengungkapkan? Ketiga, apa? Firman? Oke, betul, bagus sekali nih. Bahan baku apa yang dapat menggantikan kacang kedelai? Sudah kalian kemukakan dari tiga teman kalian ya. Dari Fala, bagaimana cara pedagang menyiasati harga kedelai yang mahal? Lalu dari Naila, mengapa harga kedelai mahal? Lalu dari Firman, bahan baku apa yang dapat menggantikan kacang kedelai? Nah, ini adalah menjadi dasar kalian untuk membuat suatu proyek. Nah, yang paling mendasar adalah yang dikemukakan oleh Firman ini. Bahan baku apa yang dapat menggantikan kacang kedelai? Jadi, kita akan merumuskan pertanyaan yang mendasar nih. Dasar membuat proyek kita yaitu bahan apakah yang dipakai untuk menjadi alternatif pengganti kacang kedelai dalam pembuatan tempe. Berarti kalian itu akan membuat tempe non kedelai. Ya, tanpa menggunakan kedelai. Kalian bisa menggunakan bahan baku apa? Sekarang kalian waktunya untuk merancang proyek ya. Silahkan kalian duduk berkelompok 4 orang, diputar saja. Nah, silakan HP-nya dikeluarkan dan buku-bukunya. HP-nya boleh dikeluarkan. HP-nya disimpan di tengah. Mulai yang kegiatan 1 yaitu ayo literasi. Coba dibuka yang kegiatan 1. Ayo literasi. Di situ ada cuplikan artikel-artikel. Kalian coba dibaca dan mencoba menjawab dari yang pertama itu. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang masuk kegiatan kedua, yaitu kalian merencanakan proyek.
Coba lihat kegiatan 2-nya. Kegiatan 2, silakan dibuka kegiatan 2. Ada kegiatan ayo kita lakukan. Di sini sudah Ibu sajikan artikel permasalahan yang tadi disajikan di PowerPoint ya. Nah, ini artikel lengkapnya. Lalu ayo kita lakukan. Yaitu apa judulnya? Buat. Nah, silakan tentukan tujuannya, alat dan bahannya, lalu langkah kerjanya. Dan ini kalian mau menyusun jadwal, kira-kira rencanakan terlebih dahulu. Sok kalian tulis. Nih. Pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan ya. Nah, untuk lebih memudahkan kalian mempresentasikan, kalian tulis LJK-nya di kertas ini ya. Literasi. Lalu kalian melakukan aktivitas yaitu merencanakan proyek, yaitu ada judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah kerja. Sudah selesai itu? Sudah. Nah, sekarang lanjutnya menyusun jadwal juga sudah? Sudah. Nah, sekarang siapa yang berani untuk mempresentasikan rancangan proyeknya? Acungkan tangan. Oke, dari kelompok mana ini? Oh, kelompok oksigen. Oke, silahkan ke depan. Tepuk tangan dong namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok oksigen. Anggota saat akan mempresentasikan literasi dan rancangan proyek. Ayo berliterasi kegiatan 1. Bagaimana ciri-ciri bioteknologi konvensional? 1. Menggunakan teknik fermentasi. 2. Kebanyakan digunakan untuk membuat makanan. 3. Prosesnya terjadi secara alami dan sederhana. 4. Penggunaan mikrobat secara langsung. Produk bioteknologi konvensional, kecap, tempe, roti, oncom, yogurt. Bukan produk bioteknologi konvensional, es krim agar-agar. Rhizopus oryzae, tempe, singkong, Saccharomyces cerevisiae, tape, susu, propioni, bakterium, sermani, keju, tepung terigu, jamur, Saccharomyces cerevisiae, roti. Proyek membuat tempe dan kedelai. Tujuan proyeknya membuat rancangan proyek dalam pembuatan bioteknologi konvensional bidang pangan. Yang kedua, membuat alternatif produk bioteknologi konvensional dengan tempe dan kedelai. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan. Alat 1 baskom, 2 saringan, 3 plastik, 4 tusukan. Bahan 1 kedelai, 2 air, 3 ragi. Dan kacang hijau. Langkah kerja, menendang hijau dicuci, setelah itu direndam selama semalam. Hari kedua, dicuci kembali dan dibuang kulitnya. Hari ketiga, direbus selama 30 menit. Berarti kalian menggunakan bahan baku apa pengganti kedelainya? Kacang hijau. Kacang hijau. Nah, penampilan dari kelompok oksigen cukup bagus, sudah mengganti kacang kedelainya dengan kacang hijau. Kalian menggunakan perebusannya berapa lama tadi dituliskannya? 30 menit. 30 menit. Ada yang mau menanggapi tentang penampilan kelompok oksigen? Oke. Nah, bagus sih pertanyaan dari Brian. Pertanyaannya sangat bagus. Apakah perlakuan kacang tanah? Ya, kalau kamu mungkin kayak yang mana ya? Nah, pengakuannya apakah sama dengan kalian yang hijau? Berbeda. Berbeda. Mengapa berbeda?
karena kacang hijau itu lunak dan mudah untuk dikupas kulitnya, sedangkan kacang tanah itu lebih sulit. Karena ukurannya juga besar ya? Iya. Jadi menurut kelompok kalian perebusannya lebih lama yang mana? Antara kacang tanah atau kacang hijau? Kacang tanah. Oke, kacang tanah ya. Berarti ini akan menjadi variabel manipulatif kita. Hah? Jadi ada yang merebusnya lebih lama, ada yang merebusnya lebih sebesar. Coba kita lihat hasil penelitiannya seperti apa. Oke, cukup dari penampilan kelompok oksigen, tepuk tangan dong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi dipresentasikan oleh Jija, kelompok oksigen adalah bahan baku yang berbeda. Ini adalah bahan bakunya kacang hijau. Sedangkan kelompoknya Brian mengangkat bahan bakunya adalah kacang tanah. Di luar bahan baku itu, di luar kacang hijau ada kacang tanah, ada lagi nggak yang berbeda? Oh, berarti sama ya antara kacang hijau dan kacang tanah. Coba sekarang Ibu tanya, yang kelompok mana yang menggunakan kacang tanah? Oh, ada 3 kelompok. Kelompok mana yang menggunakan kacang hijau? Oh, berarti ada 3. Oke, jadi pas ya. Jadi ada 3 kelompok kacang hijau, ada 3 kelompok kacang tanah. Nah, sekarang kita buat variabel manipulatifnya. Mengingat tadi adanya perbedaan ukuran. Ada yang ukurannya besar yaitu kacang tanah ya. Kalau kacang hijau ukurannya lebih kecil. Kita bikin variabel manipulatifnya untuk penyelidikan kita adalah lamanya perebusan. Ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Itu berlaku di semua bahan. Itu berlaku untuk semua bahan baku. Jadi kacang hijau tadi ada 3 kan? Nah, kelompok satunya 15 menit, kelompok 2-nya 30 menit, kelompok 3-nya 45 menit. Kelompok kacang tanah, kelompok satunya 15 menit, kelompok 2-nya 30 menit, kelompok 3-nya 45 menit. Nah, tetapi di luar itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang kita buat tetap. Kita buat bahan bakunya itu sama-sama berjumlah 250 gram atau 1/4 kilo. Ragi yang kalian gunakan adalah jangan banyak-banyak, harus kita kontrol, yaitu cukup setengah sendok makan. Ya, jadi tidak berlebihan. Jadi yang kita manipulasi adalah dilihat dari lamanya perebusan. Paham sampai sini? Nah, kalian di rumah, kalian membuat tempe non kedelai ini di rumah. Kalian sudah susun jadwalnya. Lalu kalian apa? Kalian videokan langkah demi langkah pembuatan tempe non kedelainya itu. Ya, pertemuan berikutnya kalian harus mempresentasikan hasil produk tersebut dan kita coba. Ya, dan kita coba apakah rasanya kalian suka atau tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita mulai awali dengan yang baik. Silahkan pimpin doa. Moses? Absen dulu terlebih dahulu ya. Terus kita lanjutan pertemuan kedua yang pertemuan kemarin kita sudah merencanakan. Hari ini adalah materinya bioteknologi pertemuan kedua. Coba, ada yang masih ingat gak pertemuan sebelumnya kita ngapain? Pembuatan tempe non kedelai. Dan kita sudah membuatnya di rumah. Bahan baku yang digunakan adalah kacang hijau. Oh, bahan baku yang kalian gunakan adalah kacang hijau. Selain kacang hijau, kalian menggunakan bahan baku apa? Kacang tanah. Nah, sekarang kalian sudah membuat tempe non kedelai itu di rumah. Sudah semua? Sudah di-upload ke akun YouTube-nya? Tujuan pembelajaran ada 2, yaitu membuat produk konvensional tempe non kedelai itu sudah kalian lakukan di rumah. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah mempresentasikan produk tempe non kedelai yang telah dibuat sebagai hasil proyek kalian. Sudah, sekarang saatnya kalian presentasi. Siapa yang berani presentasi untuk hari ini? Oke, kelompok mana ini? Oke, Edelweiss. Tepuk tangan dong untuk kelompok Edelweiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Edelweiss ingin mempresentasikan pembuatan tempe non kedelai. Jadi tujuan dari proyek ini yang pertama adalah membuat rancangan proyek dalam pembuatan bioteknologi konvensional bidang pangan. Yang kedua, membuat alternatif produk bioteknologi konvensional dengan tempe non kedelai. Yang pertama dari hasil pengamatan kita, di hari pertama mulai muncul sedikit jamur. Di hari kedua muncul setengah jamur. Di hari ketiga muncul lebih banyak jamur putih yang menutupi kacang hijau. Bahan baku yang digunakan kacang hijau, lamanya perebusan 15 menit dan hasil pengamatan kacang hijau lunak dan lebih mudah dilepaskan kulitnya. Melakukan penyelidikan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pada hari keberapa jamur sudah mulai tumbuh? Hari kedua. Bahan baku manakah yang menghasilkan tes organoliptik yang memuaskan kacang hijau? Bagaimana pengaruh lamanya perebusan bahan baku terhadap terbentuknya tempe? Lamanya perebusan mempengaruhi kadar air dalam kacang hijau. Jika lama merebus kacang hijau akan terlalu lunak. Kesimpulannya adalah kacang hijau menjadi alternatif bahan baku pembuatan tempe. Selain itu, nilai gizi kacang hijau tidak jauh berbeda dengan kedelai. Nah, ini adalah hasil dari tempe yang sudah kita buat. Dan ini adalah hasil tempe non kedelai yang sudah kita olah. Video yang sudah kita buat dalam pembuatan tempe non kedelai. Ini adalah pembuatan video kami. Tunjukkan produk kalian. Jadi ini adalah hasil dari tempe yang sudah diolah. Ya, tempe kacang hijaunya tuh terlihat dari jauh-jauhnya. Di sini dulu di sini tempe kacang hijaunya yang sudah jadi. Oke. Dan presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penampilan kelompoknya Edelweiss, Ibu terlihat dari LKPD-nya sini, dia menggunakan kacang hijau dan melakukan perlakuannya itu perebusannya hanya 15 menit. Lalu ternyata menghasilkan tempe non kedelainya sangatlah bagus yang sudah kalian lihat ya. Dari kacang hijau, kemarin kita buat juga dari yang kacang tanah ya. Siapa yang berani kelompok dari kacang tanah? Nah ya, kelompok apa ini namanya? Beryllium. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Beryllium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Beryllium. Kami ingin mempresentasikan tempe non kedelai yang kami buat. Pembuatan bioteknologi konvensional bidang pangan. Yang kedua, membuat alternatif produk bioteknologi konvensional dengan tempe non kedelai. Pengamatan dari kelompok kami, di hari pertama muncul jamur sedikit, di hari kedua muncul jamur lebih banyak, di hari ketiga muncul jamur sangat banyak dan menutupi. Adalah bahan baku yang digunakan yaitu kacang tanah, lamanya perebusan 30 menit. Hasil pengamatannya kacang tanah melunak. Tes organoleptik produk sendiri, aroma menyengat, rasa disukai. Tes organoleptik produk lain, aroma tidak terlalu menyengat, rasa disukai. Penyelidiknya, pada hari keberapa jamur sudah mulai tumbuh? Hari kedua. Bahan baku manakah yang menghasilkan teks organoleptik yang memuaskan? Kacang tanah.
Bagaimana pengaruh lamanya perebusan bahan baku terhadap terbentuknya tempe? Lama merebus membuat tempe lebih lunak dan mudah terbentuk tempe. Yang saya buat dengan kelompok kami. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong. Nah, coba tunjukkan produk yang kalian buat ini. Ini produk yang sudah kami goreng atau kami olah. Ini produk yang sudah digoreng ya. Oke. Ini mana? Tempenya mana? Yang Ini tempe kacang tanahnya ya? ya. Oke, bagus sekali. Jadi kita uji coba bersama-sama ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Berilio. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilannya kelompok berilium, terlihat bahan baku yang digunakannya adalah berbeda, yaitu bahan bakunya apa? Kacang tanah. Tadi kelompoknya Edelweiss menggunakan kacang hijau. Dia sekarang berilium menggunakan kacang tanah. Dan dia lamanya merebus berbeda di sini, yaitu 30 menit. Ya. Ada yang mau menanggapi tentang perlakuan yang dilakukan Edelweiss dan berilium? Kelompok mana yang akan menanggapi? Gimana Silvi? Mengapa kacang tanah direbus 30 menit sedangkan kacang hijau direbus 15 menit? Nah, kamu perlakuannya berapa menit? 15 menit. Nah, berarti coba kelompok dari berilium, kelompok kacang tanah. Kenapa kamu merebusnya itu 30 menit? Karena ukuran kacang tanah lebih besar, jadi membutuhkan waktu lama untuk merebus. Memerlukan waktu yang lebih lama. Ukurannya lebih besar ya, diameternya ya. Nah, betul sekali. Jadi, lihat dari diameternya, kalau kacang hijau itu lebih kecil. Kalau kacang tanah itu lebih besar. Jadi, kalau misalkan di waktunya disamakan, akan membuat kelunakan dari bahan baku itu berbeda. Nah, kelompok yang lain ada lagi yang menanggapi? Tidak. Oke, kumpulkan LKPD-nya dan produk-produknya. Kita akan uji hasilnya. Silahkan ke depan. Oke, ini kelompoknya apa, Neng? Ini tempel LKPD-nya. Uji hasilnya. Terlihat dari, kita lihat dari kacang hijaunya ya. Dari bentuknya ya. Ini bentuknya kecil-kecil, tapi bentuk kacang hijaunya bagus, merata ya. Ini agak besar. Dan kacang hijaunya juga bagus juga. Nah, yang ini agak sedikit. Nah, kita lihat. Coba uji coba produknya. Coba sekarang masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan, kita saling mencicipi kelompok yang lain. Ayo uji coba yang bukan produknya sendiri. Kan produk sendiri sudah dicoba kan? Sudah, silahkan. Ibu juga akan mencoba. Bagaimana? Rasanya memang sedikit berbeda ya, tapi kalian suka tidak dengan rasanya? Suka? Masih masuk di lidah kalian? Masih.
Kacang hijau apa kacang tanah yang menurut kalian lebih enak? Kacang hijau. Oke, silakan. Duduk kembali. Ini kacang tanah. Bagaimana kalian? Suka tidak? Suka. Masih masuk ke lidahnya kalian? Ini bukan tempe kedelai ya, tempe kacang hijau dan kacang tanah. Menurut kalian lebih enak yang mana? Ini kacang hijau, ini kacang tanah. Lebih enak yang mana? Kacang hijau ya? Oh, kacang hijau ya. Berarti sama yang kloter yang tadi sebelumnya. Dari yang kacang hijau, perhatikan. Ini yang 15 menit. Ini yang 30 menit. Yang ini yang 45 menit. Dari kelompoknya Edelweiss, dilihat dari LKPD-nya dia merebusnya 15 menit saja. Yang ini kisaran 30 menit. Yang ini sampai 45 menit. Ternyata dilihat dari produknya, hasilnya yang lebih bagus adalah yang perebusannya tidak terlalu lama dengan yang kacang tanah. Ini kelompok siapa namanya? Helium. Ini begini ya. Ini kelompok dari beryllium. Ini yang belum jadi kelompok mana nih? Kelompok natrium. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga kita berproses sains. Kita lihat dari lamanya perebusan. Dari kelompoknya beryllium, kamu merebusnya berapa tadi? 30 menit. Yang kelompoknya oksigen tadi berapa? 15 menit. Yang ini 45 menit. Ternyata ini berpengaruh pada tempe yang kalian hasilkan. Memang hasilnya bagus, cuman dia agak sedikit menyebabkan baunya menyengat. Ya enggak? Nah, ini juga sama. Bau kacang hijau tanah itu baunya lebih menyengat. Yang ini juga sama. Ternyata lamanya perebusan ini mempengaruhi terbentuknya si tempe. Kan jenis kacang yang dapat digunakan untuk pembuatan tempe, yaitu tempe non kedelai, ya. Yang kalian gunakan adalah kacang hijau dan kacang tanah. Yang bisa dimasukkan yang pertama adalah kacang Bogor, jadi kacang merah, kacang tanah. Ini adalah jenis-jenis kacang yang dipakai untuk tempe non kedelai. Lalu bagaimana Bu kandungan gizinya? Lihat, kandungan gizinya. Ibu lihat dari LKPD-nya ini sudah kalian menuliskan kandungan gizinya. Kandungan gizi kacang hijau mengandung karbohidrat, lemak, vitamin B1, mineral. Lalu kelompoknya beryllium dari kacang tanah, asam folat, vitamin E, niacin. Ini kandungan gizinya. Yang pertama adalah kacang kedelai yang biasanya kita makan. Itu energinya paling tidak terlalu tinggi sih energi. Yang kedua ya, yang tinggi malah yang dibuat dari kacang tanah, yaitu 606 kalori. Yang keduanya adalah kacang kedelai, diikuti dengan kacang Bogor, kacang merah, dan kacang hijau. Nah, proteinnya, ini nih, proteinnya yang paling tinggi dimiliki oleh si kacang kedelai. Lalu yang kedua adalah kacang tanah. Hasilkan komposisi gizi yang bagus untuk tubuh kita. Jadi inilah adalah kacang-kacangan yang dijadikan sebagai bahan baku tempe non kedelai. Kita mana yang menjadi kelompok terbaik ya dari LKPD dan juga tempenya ya, dan hasilnya Ibu melihat yang paling bagus adalah kelompok yang ini. Kelompok apa ini? Edelweiss. Setuju? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Edelweiss. Nah, tepuk tangan dong. Ini kelompok Edelweiss. Tepuk tangan. Produknya bagus ya, kacang hijaunya bagus ya, jamurnya merata. Ya, kelompoknya bagus. Kenapa Ibu melihatnya kelompok Edelweiss yang bagus? Karena jamurnya merata, lihat kacang hijaunya merata bagus. Dan juga hasil uji produknya yang paling habis ya, tinggal segini tadi. Dan rasanya enak dan disukai oleh banyak teman-temannya. Tepuk tangan dong. Silakan. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang berani menyimpulkan kita sudah belajar apa saja? Acungkan tangan. Oh, paling dekat. Apa sayang?
Ini dari siapa namanya? Adipsi. Apa Adipsi? Kami telah membuat tempe non kedelai yang kandungan gizinya tidak kalah jauh dengan tempe. Oh, kami sudah membuat tempe non kedelai yang kandungan gizinya tidak jauh dengan tempe kedelai. Oke, betul sekali ya yang sudah kita bahas tadi tentang perbandingan kandungan gizi. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Hijau dan kacang tanah menjadi alternatif bahan baku kedelai yang sedang mahal untuk membuat tempe. Oke, good sekali. Ini menjawab artikel permasalahan kita di awal. Masih ingat gak artikel permasalahan kita di awal itu kita membahas apa? Harga kedelai yang mahal. Berarti kita mencari alternatifnya adalah mengganti bahan bakunya. Yaitu kalian membuat proyek itu, yaitu dengan cara apa? Membuat dengan tempe non kedelai dengan bahan baku kacang tanah dan kacang hijau. Ternyata hasilnya tidak kalah dari tempe kedelai. Rasanya disukai oleh kalian dan kandungan gizinya tidak kalah dari tempe kedelai. Paham sampai sini? Nah, jadi bioteknologi konvensional ini adalah yang memanfaatkan mikroorganisme dan prinsip dasarnya adalah menggunakan fermentasi. Dan jamur yang kita pakai untuk membuat tempe adalah jamur Rhizopus. Nah, ketika kalian membuat tempe, ada variabel yang dimanipulatif kemarin, yaitu apa? Lamanya perebusan. Ternyata lamanya perebusan itu berpengaruh terhadap tempe yang kalian buat. Ada yang tempenya bagus sekali jamurnya, ada yang masih basah. Kenapa ada yang masih basah? Berarti dari perebusannya dan pengeringannya kurang bagus. Tetapi sejauh ini dari produk-produk yang sudah kalian buat, hasilnya bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian kan membuat proyek ini kan jarang-jarang ya di sekolah ya. Ketika ibu menerapkan pembelajaran dengan model seperti ini, apa yang dalam kalian pikirkan? Coba kalian, apa yang dapat kalian gambarkan dari emoticon yang ini nih? Ini emoticon apa nih? Ini? Seru. Ini? Jahil. Yang ini? Nangis. Nah, dari keempat emoticon ini, mana yang menggambarkan pembelajaran yang membuat proyek seperti ini? Oh, gini. Ini artinya apa? Nomor 2 ya? Seru. Bintang berapa? 5. Mau ibu membuat pembelajaran yang seperti ini lagi? Oke, nanti kita akan membuat lagi ya proyek-proyek seperti ini. Nah, sekarang akhirnya kalian di tes terakhir, yaitu di post test. Silakan keluarkan HP-nya. Sudah di-share di grup kelas. Silahkan kalian isi. Udah, dapat nilai berapa? Nah, 80, oke, good. Sudah? Sudah semua melakukan post testnya? Sudah, oke, simpan lagi handphonenya. HP-nya disimpan ya, nggak dipakai lagi konsen. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau memberitahukan materi selanjutnya. Setelah materi bioteknologi, kalian akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Kenapa ada yang hidungnya mancung, rambutnya ikal. Nah, itu akan dipelajari di pewarisan sifat di materi selanjutnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.